kesiapan kita untuk menghadapi dua hal ini, diantaranya teknologi komunikasi AI dan kemudian teknologi kesehatan, itu akan menjadi penentu seperti apa tentang kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Mas Ulil, Mas Hasanuddin Ali, tadi Pak Rumadi, Mas Inung, ada Pak Asep juga, ada pembicara Pak Mas Aji, Pak Franky, Mas Wid, dan sebagainya, dan teman-teman semuanya atas undangannya. Hadir di Majelis NU itu seperti pulang ke rumah. Karena saya memang aslinya orang NU, dan kemarin ke-100 hari sejak sejak wafatnya bapak saya berkali-kali memimpin tahlil juga kayak gitu. Sampai keterusan ketika di kantor ada yang meninggal, diminta juga memimpin untuk tahlilan kayak gitu. Dan yang kedua, saya senang untuk hadir di sini karena temanya ini memang sedang saya ikuti dalam beberapa waktu belakangan ini. Tetapi ada hal yang lain yang membuat menarik. Jadi sepertinya imagining future society atau the future society ini, NU beralih dari tradisi menjadi Islam berkemajuan ini. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya hanya menyambung yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Franky. Dan kebetulan beberapa hal itu beririsan, Pak. Jadi tema saya itu Imagining the Future of Society, Technology and Humanity. Jadi nanti intinya itu, coba bisa next. Intinya itu pada dua hal, yaitu yang pertama itu yang terkait dengan teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan yang kedua yang sepertinya belum disentuh oleh Pak Franky, meskipun sebetulnya beririsan, dan juga Mas Aji, itu adalah yang berkaitan dengan genome sequencing, manusia super, penciptaan manusia super. Jadi kita ini saat ini bukan sekedar menghadapi teknologi yang namanya AI, tetapi juga kita berhadapan dengan teknologi yang namanya manusia superhuman intelligence, kayak gitu ya. Nah, berikutnya coba beralih ke halaman berikutnya. Belum beralih. Ya, jadi ini beberapa hal yang coba saya runtutkan, semoga bisa saya sampaikan dengan cepat ya gitu ya. Yang mulai dari kemarin bulan Juli sama September itu, kebetulan bulan Juli saya hadir di New York, saya nggak mampir ke Mas Aji, tetapi kita membicarakan tentang SDGs kayak gitu ya, yang berkali-kali kita bahas di dalam masyarakat kita. Coba next kepada berikutnya. Jadi kita memahami bahwa kita memahami bahwa SDGs yang dirumuskan pada tahun 2000, masih belum beralih, SDGs yang dirumuskan pada 2015 yang lalu, itu ternyata banyak sekali yang meleset daripada perencanaan. Masih belum beralih, Mbak. Halaman selanjutnya, ya. Jadi ini sebetulnya di tempatnya Mbak Ufi, kedahuluan saya menuliskannya kayak gitu ya. Sudah ditulis bahwa SDGs yang dirumuskan tahun 2015 yang lalu, yang menjadi cita-cita bersama, katakanlah umat manusia, no poverty, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas bagi semuanya, dan sebagainya. 17 poin itu ternyata tidak bisa tercapai. Bukan tidak bisa tercapai 10%, 20%, tetapi justru 90% tidak tercapai. Jadi cita-cita kita untuk tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan tahun 2030 yang dirumuskan sebagai cita-cita bersama, itu seperti keluar dari track, keluar daripada jalurnya, dan kita akan memulai memikirkan lagi, dan dibutuhkan 42 tahun untuk mencapai cita-cita itu. Kenapa kemarin gagal? Itu diantaranya adalah karena ada COVID-19, kemudian ada perang Ukraina, dan sekarang adalah perang di Palestina, dan kemudian tidak ada komitmen daripada beberapa negara,
untuk kemudian melaksanakan SDGs 17 daripada cita-cita yang kita idealkan bersama tersebut. Nah, selain persoalan yang berkaitan dengan SDGs ini, ketika kita membayangkan tentang masyarakat yang akan datang, coba kita beralih kepada slide berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang agak mendasar, yang mungkin tadi malam kita sudah mendengarkan dari Kiai Sakuf, gitu, Yahya Khalil Sakuf, kayak gitu. Kemajuan teknologi memang menawarkan berbagai kemudahan bagi umat manusia, namun kadang teknologi memisahkan manusia dari dirinya sendiri dan juga kemanusiaan. Saya sebetulnya sudah menulis ini beberapa hari yang lalu, dan semalam kebetulan satu irisan dengan Kiai Yahya, kayak gitu ya. Dampak terburuk dari teknologi adalah bahwa ia bisa mengancam eksistensi manusia. Karena itu, salah satu pertanyaan yang sering menghinggapi ilmuwan sosial di era teknologi canggih saat ini adalah bagaimana masa depan umat manusia dan bagaimana teknologi tidak menjadi alat yang memenjarakan manusia dari kemanusiaannya. Jadi yang tadi saya sebutkan, nanti pada fokusnya saya mengambil dua contoh, yaitu artificial intelligence dan genome sequencing atau genome editing ini. Pada bulan Juni kemarin ya, kita kan rame-rame, salah satunya kita memiliki R20 yang baru Mas Ulil kemarin mengadakan ya. Nah, kita kebetulan yang ada di BRIN itu mengikuti S20, Science 20 yang di India, dan tema yang berkali-kali dibahas itu adalah tema yang sekarang kita bahas saat ini, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di antaranya bahwa disebutkan bahwa AI atau kecerdasan buatan itu adalah seperti black box, kotak hitam. Nah, sebuah misteri dan tanda tanya bagi kita semuanya. Kita saat ini berada dalam tahapan yang euforia kayak gitu ya, yang kemudian kita bersenang, gegap gempita menggunakannya untuk sehari-hari, mencobanya untuk di kelas dan sebagainya. Namun harus kita sadari bahwa AI itu sesuai dengan namanya adalah learning machine, yaitu self-generating, berkembang biak sendiri, berkembang berkali-kali lipat secara cepat dan terus berevolusi. Jadi dia bukan sesuatu yang berhenti dengan dirinya, tetapi dia terus berevolusi, learning machine dan self-generating, berkembang biak sendiri, berkembang berkali lipat secara tepat dan terus berevolusi. AI, selain yang kita sebut sebagai seperti itu, adalah data mining system. Ini Mas Hasanuddin saya kira sangat paham, yang memiliki memori dan mampu mensintesakan data dan berbagai pertanyaan yang diterimanya. Jadi bukan sekedar mengumpulkan, mengkoleksi data, sekarang sudah memiliki perasaan, sudah memiliki feeling, kayak gitu ya, meskipun masih lemah, dan memiliki sense yang terbentuk dan semakin baik. Ia mampu menciptakan puisi, lagu, bahkan meniru membuat ayat-ayat seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Kita bisa mendapatkan jawaban yang menarik dan bagus jika mampu mengajukan pertanyaan secara tepat dan presisi. Mungkin bisa kita next ke halaman berikutnya, itu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa AI dengan kemampuannya seperti itu, maka kemudian kita melihat di majalah Time itu akan membuat bulan Juni yang lalu membuat judul The End of Humanity, kayak gitu ya, akhir daripada kemanusiaan dengan AI tersebut, kayak gitu. Meskipun kemudian di challenge oleh gambar yang sebelahnya, bukan the end of humanity, tetapi the beginning of civilization. How big is the benefit of AI, kayak gitu ya. Jadi dua pandangan ini saya kira yang mengemuka bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan AI atau bagaimana kita akan tergilas oleh AI tersebut. Kalau umpamanya kita tidak bisa katakanlah mengatasi tentang AI, maka kesimpulan di dalam S20 itu yang diantaranya adalah bahwa tanpa pemahaman dan tatanan atau aturan yang benar terhadap teknologi yang baru ini, maka kita bisa saja akan berada pada yang disebut dengan istilahnya kayak kiamat lah ya, dalam bahasa teknologi mungkin catastrophic breakdown atau juga catastrophic shutdown, kayak itu ya, keguncangan yang merusak tatanan kehidupan kita.
Jadi ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana kemudian kekuatan AI itu mengontrol kehidupan manusia. Menyambung tadi yang dikemukakan oleh Pak Franky dan tadi malam yang dikemukakan oleh Pak Yahya kayak gitu ya. Saya kira AI bukan cuma mengatur hidup manusia, melainkan juga mendehumanisasi kita, kayak gitu ya. Ini saya kutipkan ya dari pernyataan dari yang tadi saya kutipkan tulisan yang di depan tadi. AI dalam prakteknya mendegradasi manusia sebagai sekumpulan data. Mungkin penjelasannya seperti ini. Bagaimana kemudian AI itu mendegradasi manusia menjadi sekumpulan data? Pada awalnya manusia mendesain algoritma yang kemudian pada gilirannya algoritma mendesain manusia. Algoritma misalnya mendesain perilaku manusia dalam mengkonsumsi berita sebagai sekumpulan data. Data itu lantas mengatur media dan atau jurnalis untuk menulis dan mempublikasikan berita umpan klik atau clickbait. Jadi itulah diantaranya kenapa kemudian tadi malam kita mendengarkan dari Gus Yahya dan juga tadi dari Romo Franky itu ya, bahwa kita kemudian menjadi akumulasi daripada data-data di tengah perkembangan daripada AI ini. Nah yang kedua, ini yang berkaitan dengan berikutnya, coba beralih kepada berikutnya. Ini yang dibuat oleh Mas Ulil ini sekitar bulan November tahun lalu ya Mas Ulil ya. Sama dengan Ismail Fahmi yang mendiskusikan tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan intelligence AI ini, kecerdasan buatan ini. Nah, berikutnya coba beralih kepada berikutnya. Terus karena itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya, diantaranya karena inti kita merekayasa tentang masa depan, kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang kita coba kaji, misalnya di dalam dengan teman-teman yang ada di BRIN itu ya, yang terkait dengan AI itu, yang terkait misalnya adalah social impact and disruption of digital economy, the digital mediation of religious norms and practices, yang diantaranya kalau umpamanya kita lihat, yang cukup berpengaruh di dalam kehidupan kita dari dampak AI itu adalah fintech, gitu ya. Dan salah satu penulisnya itu adalah salah satunya adalah santri yang di tempatnya Pak Asep itu ya, Ninda Fadlan atau apa, yang kajiannya tentang fintech tersebut yang menjadi bagian daripada buku ini ya gitu. Terus juga yang berkaitan dengan state and society dan sebagainya yang kemudian menjadi dampak katakanlah dari perkembangan AI. Nah, yang kedua berikutnya, halaman berikutnya. Ini yang tentang evolusi daripada pembangunan manusia. Kalau Bapak Ibu lihat mulai dari yang dulunya kera atau monyet, kemudian pada bagian yang paling kanan itu yang sudah kemudian main upload ya gitu ya, yang kemudian itu base computer implant kayak gitu ya. Sekarang kita pada posisi yang di tengah itu sudah mengimplant tentang pikiran-pikiran kepada otak kita. Ada virtual reality, ada tadi disebut juga cybernetic, ada head transplant nanti dengan perkembangan sebelumnya, setelahnya dan sebagainya. Jadi teknologi kesehatan, kalau dulu kita bisa membayangkan misalnya konsep bayi tabung dan cloning, maka dengan bayi tabung dan cloning tersebut, masa depan dan keberlangsungan manusia itu bisa tetap dipertahankan meskipun tidak lagi melalui proses mengandung dan melahirkan. Keinginan manusia untuk berumur panjang dan sehat juga bisa dimungkinkan berkat teknologi. Dengan mengendalikan proses biokimia, biochemical, dari penuaan, manusia misalnya secara teoritis, umur manusia bisa diperpanjang sampai 1000 tahun lagi. Jadi kalau umpamanya Khairil Anwar menulis puisi, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, itu kan hanya dreaming. Tapi sekarang ini itu adalah sebagai sesuatu yang bisa menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan emosi dan kepribadian. Perkembangan sains neurologi mengarah pada kemampuan manusia mengendalikan sirkuit otak, brain circuitry, sehingga tingkat kebahagiaan manusia dapat diatur dan disesuaikan. Teknologi makhluk berbasis mesin dan komputer atau cybernetic organism, cyborg tadi yang dicontohkan, yang salah satunya ada di sini kayak gitu ya. Sebuah mesin yang diciptakan oleh manusia namun memiliki kemampuan untuk mengalahkan kepintaran dari otak manusia.
Jika manusia dapat menciptakan mesin yang lebih cerdas dari kecerdasan manusia, apakah manusia mesin yang cerdas dapat menciptakan manusia mesin yang lain tanpa ada kendali manusia biasa sehingga terwujud kesukuan baru dari jenis manusia mesin ini? Nah, ada hal yang lain yang saya kira kita bisa lihat di dalam perkembangan daripada teknologi itu. Yang saya sebut tadi itu adalah proyek mengurutkan genom yang sudah dimulai dengan proyek T2T, gitu ya. T2T itu ada telomere to telomere yang ada yang konsorsium yang sudah mulai sejak tahun 2000 dan baru lengkap. Jadi sequence daripada genom manusia itu baru lengkap tahun 2022. Total genom atau keseluruhan informasi genetika yang telah berhasil sepenuhnya dipetakan, diurutkan berjumlah 3,055 miliar urutan pasangan dasar genom manusia. Coba terus ke berikutnya. Ini masih saya kira rentetan gambar, ini saya bacakan ya, biar agak lebih runtut ya gitu ya. Nah, konsorsium yang terdiri dari sejumlah profesor dari berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat dan negara lain itu telah melakukan riset terus-menerus mengisi 8% dari lubang hitam yang sejak draft tahun 2000 itu masih kosong. Dan setelah bekerja lebih dari 20 tahun, akhirnya urutan cetak biru manusia itu berhasil disusun secara lengkap pada tahun 2022 lalu. Jadi dengan memiliki urutan genom manusia secara lengkap, pada dasarnya dapat dianalogikan seperti memiliki semua lembaran manual yang diperlukan untuk membuat tubuh manusia. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau umpamanya kita tahu kita membuat mesin, mobil, ada pintu, ada ban, ada kaca, ada sebagainya, dan kemudian kita ada mesinnya, kemudian kita starter hidup, maka pada prinsipnya secara teori kita itu sudah bisa membuat manusia tanpa keterlibatan Tuhan. Kita sudah bisa membuat manusia dari awal sampai akhir tanpa melibatkan campur tangan Tuhan sama sekali. Jadi kita adalah menjadi Tuhan itu sendiri di dalam konteks perkembangan teknologi ini. Jadi ini adalah evolusi yang tadi saya sebutkan. Coba kita pindah ke halaman berikutnya. Coba next. Temuan ini, genome sequencing dan sebagainya ini, membuat kita memahami asal berbagai variasi manusia dengan ras, warna kulit, rambut, postur fisik, mata, golongan darah, dan sebagainya. Dengan mengubah susunan DNA, maka kita bisa membayangkan lahirnya manusia super yang sangat tinggi, kuat, tak berpenyakit, atau bahkan tak memiliki rasa sakit, dan sangat cerdas. Dalam jangka pendek, temuan ini membuat kita memahami mutasi genetik dan berbagai penyakit yang ada pada diri manusia dan memunculkan berbagai terapi baru untuk mengobatinya. Cita-cita ini untuk membuat manusia super itu dulu sudah, betul kan Pak ya, di Jerman pada zaman Nazi itu sudah menjadi cita-cita kayak gitu ya. Yang orang ganteng dan orang cantik dikumpulkan di camp untuk melahirkan produk-produk manusia yang unggul yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi Nazi breeding program designed to create racially pure children for the third Reich, gitu ya. Dan ini adalah seperti itu. Bayangannya adalah manusia-manusia yang electric gold skin and tiny implant between skin cells will enable direct link with electronic devices. Jadi ini adalah bayangan tentang manusia yang akan datang. Yang tadi evolusinya sudah kita lihat gambarannya dari manusia keras sampai kemudian kita setengah mesin, cyborg, cybernetic organism dengan kemampuan kecerdasan yang melebihi kemampuan daripada manusia. Ini bukan sesuatu yang mustahil, ini adalah future daripada society kita. Ini adalah ras baru kepada kehidupan manusia yang kalau umpamanya kita membayangkan kehidupan ini, maka konsep waris, konsep keluarga, konsep hubungan ayah dan anak, kasih sayang, konsep katakanlah kakak adik dan sebagainya itu akan berubah semuanya. Kita tidak lagi menemukan katakanlah masyarakat yang sama dengan yang kita bayangkan pada tahun-tahun yang lalu. Ini adalah masyarakat masa depan, setengah manusia, setengah mesin, ada etnis cyborg, ada etnis katakanlah lahir daripada cloning, ada etnis yang lahir dari katakanlah stem cell dan sebagainya. Dan itu yang kita hadapi masyarakatnya. Mereka tidak punya Tuhan.
Mereka adalah masyarakat yang diciptakan oleh manusia, Tuhannya barangkali manusia dan mereka sendiri kayak gitu. Jadi secara lebih panjang dengan diketahui dan dipahaminya cetak biru dari rancang bangun manusia super dengan melihat pada genome sequencing, maka secara teoritis manusia sudah bisa membuat manusia tanpa lagi campur tangan Tuhan. Sama seperti ketika manusia merakit mobil dan membuatnya bisa hidup dan berjalan sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin salah satu informasi, alat untuk mengurutkan genome sequencing, kalau dulu kita mendengarnya di Eijkman ya, Eijkman Institute, itu ya ini sedikit promosi, itu kan ada sekarang di Cibinong yang akan dibeli dengan harga lebih dari 250 miliar untuk mengurutkan genome daripada manusia tersebut. Manfaat jarak tegaknya, genome editing dan genome sequencing ini, maka bukan manusia bisa diedit kayak gitu ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu pengen punya anak katakanlah yang kulitnya putih, maka nanti akan di dalam perut itu akan diedit pigmennya, ditambah pigmen putih. Kalau umpamanya anaknya itu ingin mancung, maka kemudian ditarik hidungnya sehingga bisa menjadi lebih mancung atau ditambah tulang di hidungnya gitu. Kalau umpamanya ingin, katakanlah, ini yang sekarang dibayangkan ya, yang sekarang dilakukan, ingin menghilangkan penyakit-penyakit bawaan, maka itu bisa dihilangkan, polio dan sebagainya. Itu yang sudah dilakukan sekarang ini. Yang persoalannya sekarang itu adalah kendalanya pada etika. Tetapi yang dilakukan dengan menghilangkan polio dan sebagainya itu sudah dilakukan. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah sakit Bintaro, kita melakukan visit kayak gitu ya. Untuk katakan backbone, tulang belakang, operasi, itu bisa sangat precise, padahal di dalamnya itu adalah nerve, yang kalau umpamanya kita terkena, maka nerve itu akan membuat kita cacat seumur hidup. Tetapi itu semuanya bisa dilakukan dengan teknologi yang namanya AI ini, yang tadi diceritakan oleh Pak Franky itu, ini sangat precise kayak gitu ya, dengan AI itu, untuk kemudian dokter yang biasanya 30 tahun untuk memiliki pengalaman agar tidak salah di dalam melakukan operasi di tulang belakang, itu sudah bisa dilakukan dengan cepat oleh teknologi AI ini. Jadi coba kita beralih ke berikutnya. Ini masih tentang bayangan-bayangan, tentang seperti apa yang cybernetic organism, manusia masa depan dan sebagainya. Terus, coba biar agak lebih cepat. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. The generation of superhumans, can we edit our genes? Apakah kita bisa mengedit gen-gen kita kayak gitu ya, masih di dalam kandungan? Dan itu yang bisa dilakukan. Ini adalah breeding yang diantaranya dibayangkan akan lahir pada masa-masa yang akan datang dengan temuan AI dan teknologi kesehatan yang ada pada manusia. Kita seringkali merespon kondisi ini dengan mengatakan bahwa setiap kali ditemukan teknologi baru dengan menyebutkan bahwa kekhawatiran kita itu terlalu berlebihan, ya kan? Kita mungkin terlalu berlebihan. Dulu ada ketika mesin cetak ditemukan, pihak gereja dan pemuka agama begitu khawatir bahwa itu akan mengubah otoritas keagamaan dan tataran masyarakat. Demikian pula dengan pengaruh televisi dan juga media sosial yang membuat manusia kehilangan kedekatan dengan mereka yang di dekatnya dan termakan oleh gawai. Kini dengan kehadiran AI dan genome editing, genome sequencing, dan cetak biru manusia super, kita juga memiliki kekhawatiran yang sama. Apakah kekhawatiran, kecemasan itu menjadi kenyataan, atau kita bisa mengatasi temuan-temuan teknologi itu seperti yang dahulu? Ketika ada televisi, ada sosial media, ada katakanlah mesin cetak dan sebagainya, kemudian kita mengatasinya. Itu semua bagaimana kita mengantisipasi dan mengaturnya. Namun seringkali kita berjalan tergopoh-gopoh dan tertinggal di belakang dalam kaitannya dengan temuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini, dan teknologi itu yang pada akhirnya menjadi penentu daripada manusia kalau umpamanya kita tidak siap. Dan terakhir sekali yang ingin saya sampaikan itu adalah Bapak Ibu semuanya, ini kan hampir semuanya kita ini adalah ahli agama, dan future itu biasanya itu adalah wilayah daripada tokoh-tokoh agama atau pemikir agama dan sebagainya. Dulu bapak-bapak kita mungkin bercerita dunia ini sudah tua kayak gitu ya, dan mungkin sebentar lagi kiamat dan sebagainya. Nah, teknologi dan juga baik kesehatan maupun teknologi mesin dan sebagainya itu mengubah bayangan tentang yang kita sebut masa depan. Tidak lagi menjadi otoritas dan prerogatif dari wilayah agamawan untuk melihat tentang masa depan, tetapi ini adalah wilayah daripada ilmuwan.
Ini adalah wilayah dari cendekiawan, beriset dan sebagainya untuk mengatur masa depan. Kita bisa umur 1000 tahun lagi, bisa tetap sehat. Kalau umpamanya dunia hancur, kita migrasi ke planet yang lain. Dan itulah bayangan-bayangan tentang masa depan itu yang berubah dari yang dulu, yang kita bayangkan akan akhir dunia itu adalah kiamat. Akhir dunia di dalam konsep ini adalah sesuatu yang berbeda dari bayangan yang tertulis mungkin di dalam kitab-kitab atau diceritakan oleh nenek moyang kita. Kesiapan kita untuk menghadapi dua hal ini, diantaranya teknologi komunikasi AI dan kemudian teknologi kesehatan, itu akan menjadi penentu seperti apa tentang kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.